pesantren tauhid Quran terpadu al-hikmah membangun generasi Qurani. Kalau kemudian kita ambil pelajaran ya dari orang Bani Israel. Orang Bani Israel banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak diberi nikmat enggak? Kalau orang Bani Israel diselamatkan nenek moyang mereka dari penjajahan Fir'aun, kita pernah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan siapa? Dari penjajahan Belanda. Loh, benar kan? Kita sudah diselamatkan oleh Allah dari penjajahan Belanda. Ya mungkin kekejamannya juga nggak jauh beda dengan Fir'aun. Betul? Nah, seharusnya nikmat kemerdekaan ini adalah apa? Disyukuri. Gimana mensyukurinya? Dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya apa? Seharusnya kemerdekaan itu diisi dengan apa? Dengan meningkatkan keimanan. Bukan malah menjauhkan ya dari agama itu kan. Menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Malah sebagian orang itu ingin menjadikan bangsa ini sebagai negeri komunis maksudnya itu kan. Yang anti Tuhan. Emangnya ujug-ujug kemerdekaan ini langsung mendapatkan hadiah kan enggak? Berdasarkan perjuangan para ulama, perjuangan para santri, betul kan? Dan kemudian berkat rahmat Allah. Seharusnya diapain? Disyukuri. Isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ditingkatkan, itu kan? Bukan malah kemudian mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hadiah kepada kita itu. Oh iya. Terus yang keduanya, apa kalau kita kaitkan tadi dengan tafsir Jalalain tadi, bahwa yang dituntut oleh Allah dalam mensyukuri nikmat itu di samping beriman kepada Allah ya bentuk syukurnya, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Berarti seharusnya kita semakin mencintai siapa nih? Mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena bentuk mencintai Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara mengikuti Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Benar ya? Jangan kemudian malah sebaliknya itu kan. Kita ingin dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ingin mengikuti sunnah Rasulullah dianggap apa? Dianggap kadrun. Betul ya? Dianggap apa itu? Dianggap ya ke Arab-Araban gitu kan. Itu gimana ceritanya? Seharusnya apa? Seharusnya tadi kita dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan tadi, seharusnya kita semakin apa? Semakin lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnahnya diikuti, itu kan? Tindakan Rasulullah, ucapannya diikuti dan seterusnya lah ya. Itu sebagai tanda apa? Tanda mensyukuri nikmat. Dan yang ketiga adalah yang dituntut oleh Allah pada Bani Israel adalah beriman kepada kitabullah, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita harus kencang nih sebagai bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan ini. Bagaimana nih agar bangsa ini mengisi kemerdekaan ini diisi dengan nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Bukan diisi dengan berbagai bentuk kemaksiatan. Banyak penyimpangan, korupsi di mana-mana. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Yang kita khawatir ketika nikmat itu tidak disyukuri, maka apa? Allah akan menurunkan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kemudian nikmat itu disyukuri, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaan pun sangat pedih. Bahkan ada contohnya. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Rasa-rasanya kalau kita melihat ayat ini kayaknya hampir-hampir mirip di dalam kita gitu kan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah sudah membuat satu perumpamaan. Satu negeri, satu desa. Ya. Apa itu? Kanat aminatan mutmainnah. Yang dulu negeri itu menjadi negeri yang aminah, negeri yang aman. Mau kemanapun aman. Tidak takut pada siapapun itu kan. Pokoknya aman aja. Tidak ada pencurian, tidak ada penzaliman, tidak ada kriminalisasi, semuanya aman gitu. Mutmainnah juga tenang, tentram, nyaman. Ini negeri yang ideal itu seperti itu. Jadi negeri yang ideal itu, negeri yang diharapkan oleh Islam itu adalah negeri yang aminatan mutmainnah. Negerinya aman, tenang. Ketika ibadah tenang, mencari rezeki tenang, keluar rumah juga tenang, aman, ya, tidak ada rasa takut. Betul ya? Nah makanya salah satu tujuan bernegara itu sebenarnya cuma ada 3 dalam Islam. Saya ulangi, tujuan di dalam bernegara itu tujuannya hanya 3. Dan itu yang tersirat dalam surat apa itu? Dalam surat Quraisy. Apa itu? Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi ketika kita bernegara ya, ketika kita mengelola negara, itu yang harus menjadi prioritas tadi. Yang pertama adalah bagaimana menciptakan rasa aman. Yang pertama bukan rasa aman dulu. Yang pertama apa? At'amahum min ju', mensejahterakan umat. Jadi tidak ada lagi tuh orang-orang yang kita pimpin itu kemudian kelaparan, tidak bisa makan sakit aking, makan apa lagi itu, nasi basi itu, nggak ada lagi. At'amahum min ju', orang yang lapar, artinya tidak ada lagi kelaparan. Semua orang sudah tercukupi itu kebutuhan hidupnya, makannya, semua tercukupi. Nah, yang kedua berapa? Wa amanahum min khauf, menciptakan rasa aman dari ketakutan. Jadi tidak boleh lagi ada orang ketakutan. Ketika orang beribadah dengan tenang. Nah, cuma dalam Islam, kalau kita orang sudah makmur, sudah sejahtera dan negerinya aman, buat apa? Nah, maka yang ketiga, falyabudu rabb hadzal bait. Maka bagaimana setelah mereka itu menjadi negeri yang aman, sejahtera, makmur, maka didorong agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesantren Tauhid